Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Tessa Sisina. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi Diploma 3 Kebidanan dengan kode BD.5.013 dengan bobot 5 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori, kemudian 2 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat dalam asuhan kebidanan yang diberikan pada semester 2. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan kehamilan normal yang meliputi melakukan anamnesis pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, melakukan pemeriksaan fisik pada kunjungan awal dan kunjungan ulang, melakukan pemeriksaan laboratorium, menghitung taksiran berat janin dengan metode Johnson-Tosa, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi pada ibu hamil sesuai dengan kebutuhan, melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya pada kehamilan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi sesuai kebutuhan ibu hamil, serta persiapan sibling dan keluarga. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, menjelaskan anatomi fisiologi organ reproduksi wanita dan siklus hormonal. Yang ketiga, menjelaskan fisiologi dan tanda kehamilan. Yang keempat, menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Dan yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar ibu hamil. 6. Menjelaskan pelayanan antenatal terpadu. 7. Menjelaskan kelas ibu hamil. 8. Melakukan deteksi faktor risiko kehamilan. 9. Melakukan senam atau yoga hamil. 10. Menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. 11. Menjelaskan konsep dasar deteksi penyakit dalam kehamilan. 12. Melakukan asuhan kebidanan kehamilan. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan blended learning dengan menggunakan tatap muka langsung atau asinkronus dan tatap maya atau sinkronus menggunakan media Zoom Meeting dan Google Meet. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah, maka diberikan materi terkait yang berupa bahan kajian sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kedua, anatomi fisiologi organ reproduksi wanita dan siklus hormonal. 3. Fisiologi dan tanda kehamilan. 4. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar ibu hamil. 6. Kebutuhan ibu hamil. 7. Pelayanan antenatal terpadu. 8. Kelas ibu hamil. 9. Deteksi faktor resiko kehamilan. 10. Senam yoga hamil. 11. Ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. 12. Konsep dasar deteksi penyakit dalam kehamilan. Dan 13. Asuhan kebidanan kehamilan. Jumlah pertemuan dalam perkuliahan ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Agar pembelajaran mata kuliah ini dapat diselesaikan dengan baik, saya menggunakan sistem pembelajaran dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode ceramah atau lecture learning, kemudian yang kedua, problem based learning. Metode ceramah atau lecture learning pada materi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini disampaikan secara langsung kepada mahasiswa di dalam kelas dengan mempresentasikan PowerPoint yang dibuat semenarik mungkin, eye-catching, dan juga memutarkan video pembelajaran yang dibuat. Metode yang kedua adalah problem-based learning. Metode ini merupakan metode pembelajaran berbasis masalah dengan sebuah metode yang mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Mahasiswa kemudian akan diminta untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus ataupun masalah tersebut.
Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi di laboratorium untuk pemeriksaan ANC dan juga pemeriksaan penunjang di laboratorium ANC. Kemudian yang kedua, menggunakan metode role play. Untuk pembelajaran klinik, saya menggunakan metode pemecahan masalah, seminar, diskusi, dan bedside teaching di lahan praktek. Yang kedua, interaction. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan cara yang pertama, memberikan pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung ataupun membuka forum diskusi. Yang kedua, menggunakan media WhatsApp Group untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kehadiran mahasiswa, saya menggunakan LMS OneGate Edu System atau OGS Yakat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Dan yang terakhir adalah assessment. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah penilaian terhadap teori sebanyak 40% dan penilaian terhadap praktikum sebanyak 60%. Penilaian terhadap teori mencakup penilaian tugas sebesar 20%, kemudian penilaian terhadap ujian tengah semester sebanyak 35% dan penilaian ujian akhir semester sebanyak 45%. Agar bisa mengikuti ujian, mahasiswa harus memiliki presensi kehadiran tidak kurang dari 75%. Untuk evaluasi mata kuliah, saya menggunakan metode pemberian kuis online berupa Mentimeter dan Kahoot. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan di kelas dan laboratorium. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siang ini? Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, saya mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Bu, Silakan. kemarin kita melakukan pemeriksaan fisik dan dari head itu. Pemeriksaan ini meliputi dari kepala, yaitu pemeriksaan kebersihan kulit kepala, kemudian ke muka, pemeriksaan apakah di wajah ada udem, dan apakah ada plasma gravidarum, kemudian pada mulut, apakah ada pembengkakan pada tonsil dan kebersihan mulut, kemudian pada leher, itu kita melakukan pemeriksaan apakah pada leher terdapat pengeluaran kelenjar getah bening dan pembengkakan pada kelenjar tiroid. Baik, bagus sekali. Ada yang menambahkan dari temannya? Saya, Bu. Baik, silakan. Baik, setelah pemeriksaan head to toe, selanjutnya ada pemeriksaan pada payudara. Yang pertama kita melakukan inspeksi. Kita melihat apakah pembesaran pada payudara simetris atau tidak, keadaan puting susu, dan hiperpigmentasi. Setelah itu dilakukan palpasi untuk menilai apakah ada benjolan dan nyeri tekan. Baik sekali, jadi alhamdulillah ya, ternyata materi minggu lalu masih melekat sampai sekarang. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik pada abdomen. Belum kita masuk ke pembelajaran, maka capaian pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini adalah setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini mampu menjelaskan asuhan kebidanan kehamilan pada kunjungan awal ya, kemudian menjelaskan tentang pengkajian data kesehatan ibu hamil, terutama yang mencakup riwayat kesehatan, sosial, riwayat kebidanan, keluarga, dan juga penyakit. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu pemeriksaan fisik, dan inilah yang menjadi fokus pertemuan kita pada hari ini, yaitu pemeriksaan fisik pada abdomen ibu hamil. Selanjutnya adalah pemeriksaan panggul, kemudian pemeriksaan laboratorium, dan juga ada pengkajian emosional. Berikutnya kita akan mengetahui apa sih sebetulnya pengertian dan tujuan dari pemeriksaan abdomen pada ibu hamil. Itu ada suatu tindakan yang meliputi apa? Inspeksi. Apa itu inspeksi? Melihat. Kemudian yang kedua? Palpasi. Kemudian yang ketiga? Auskultasi. Apa auskultasi? Jadi tujuannya itu
acuan kita sebagai bidan dalam melakukan pemeriksaan abdomen pada ibu hamil, sehingga pemeriksaan yang kita berikan ini menjadi pemeriksaan yang standar didapatkan oleh semua ibu hamil. Berikut adalah pengertian dari pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold ini adalah suatu pemeriksaan dengan metode perabaan yang fungsinya untuk apa? Memperkirakan posisi. Ya, jadi dengan tangan bidan itulah nanti yang akan merasakan, membayangkan, memperkirakan posisi apa sih janin yang ada di dalam rahim. Nah, jadi pemeriksaan Leopold ini umumnya dilakukan di trimester ketiga. Jangan lupa ada yang namanya proses organogenesis, jadi pembentukan organ tubuh. Nah, dalam trimester pertama itu terjadi yang namanya organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh janin, sehingga pada saat di pembentukan kita belum bisa menilainya dengan tepat, sehingga lebih baik dilakukan pada saat trimester 3. Berikutnya, apa sih yang harus disiapkan pada saat kita mau melakukan pemeriksaan abdomen? Yang pertama adalah metlin, gitu ya, meteran pita pengukur. Kemudian yang kedua ada yang namanya stetoskop. Tapi sekarang karena kecanggihan alat teknologi, kita mulai beralih menggunakan Doppler, ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa jam tangan. Selanjutnya adalah alat tulis. Berikutnya, prosedur pemeriksaan abdomen. Sekarang kita lihat persiapan pasien. Yang pertama apa? Ya, kita bantu pasiennya untuk pipis. Karena posisi kandung kemih itu adanya di depan rahim, uterus. Sehingga kalau dia penuh, dia akan menekan rahim sehingga menutupi perabaan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, posisikan ibu senyaman mungkin. Jadi jangan sampai ibunya dipaksa diem gitu ya, nggak boleh gerak. Kemudian yang ketiga, jangan lupa dan wajib hukumnya adalah menjaga privasi ibu. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Jadi ingat, setiap kita sebelum melakukan pemeriksaan, lakukan dulu yang namanya informed consent dan informed choice, ya. Kita jelaskan dulu kepada klien kita, ibu hari ini akan dilakukan pemeriksaan abdomen yang fungsinya untuk kirakan posisi janin. Nanti tangan saya akan periksa perut ibu ya Bu. Nanti setelah diperiksa kita akan cek juga denyut jantungnya, sehingga ibunya siap dan tahu dia mau diapain sama Bu Bidan, gitu ya. Berikutnya adalah cuci tangan. Jadi pada saat pemeriksaan bukan jarinya yang jalan, gitu ya, tapi gunakan telapak tangan. Jadi tangan ini sangat-sangat penting untuk bidan karena tangan ini adalah matanya bidan. Kemudian prosedur berikutnya adalah memeriksa kondisi kulit dari abdomen dengan cara melakukan inspeksi. Berikutnya, agar adik-adik lebih paham bagaimana cara melakukan Leopold, kita saksikan video berikut ini. Leopold's maneuvers. Prior to listening for the fetal heart, you need to identify fetal position and presentation using Leopold's maneuvers. The first maneuver, face the mother and palpate the upper abdomen with both hands. Ini Leopold 1 ya, kemudian Feel softer and moves with the trunk. To begin the second maneuver, move the hands down towards the pelvis and palpate the abdomen with gentle but firm, deep pressure. Leopold kedua, jadi kita simpan tangan kita di sebelah kiri dan kanan perut klien kita, kemudian kita lakukan perabaan. Kiri tahan, kanan yang meraba. Kemudian With gentle but firm, deep pressure. The fetal back on one side of the abdomen feels smooth. ingat ya, This is the area that jangan lupa pada saat kita kontak ke klien kita ada janin di dalam, sehingga kita harus selalu lembut dan komunikasi. Kadang suka ditendang sama janinnya. Kalau sudah dalam kondisi begitu, stop dulu. Kemudian kita tunggu jika kondisi si ibunya dan janinnya sudah bisa agak tenang. Place one hand just above the symphysis. Jadi pada saat melakukan Leopold 3, fungsinya kita mau melakukan apa? Mengetahui apa yang ada di bagian bawah janin. Jadi posisi sebelah kiri di atas, di fundus kiri meraba ya, apa yang ada di bagian bawah. Mungkin itu kepala, mungkin itu bokong. Kemudian yang keempat, Note whether the palpated part feels like the fetal head or the breech. perhatikan bahwa posisi tangan berbeda dengan Leopold 1 dan Leopold 3. Leopold 1 dan 3 kita menghadap wajah
klien kita, sementara Leopard 4 kita menghadap kaki. Face the mother's feet. Place both hands on the lower abdomen and move the fingers of both hands gently down the sides of the uterus towards the pubis. Baik, dalam kondisi ini berarti posisi kepala sudah masuk ke pintu atas panggul, artinya dia divergen, ya. Kalau dia segitiganya menyatu begini berarti dia konvergen. Berikutnya tugas kelompok. Setiap kelompok menelaah masing-masing satu jurnal mengenai Leopard. Kemudian yang berikutnya adalah buat kesimpulan dari masing-masing jurnal yang telah ditelaah ini dan menuliskannya di kertas flip chart. Kemudian nanti ketua kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, silakan kelompok 2 maju dan presentasi hasil dari jurnal yang telah ditelaah. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 5, silakan. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah adik-adik ini paham nggak dengan materi yang disampaikan hari ini. Jadi adik-adik silakan buka yang namanya mentimeter.com. Sudah siap untuk kuis kita kali ini? Siap. Baik, pertanyaan pertama. Untuk menentukan usia kehamilan, tinggi fundus uteri, dan bagian janin apa yang terdapat di fundus merupakan tujuan dari Leopard? Ya, betul. Jawabannya adalah Leopard 1. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Untuk menentukan bagian janin yang terdapat di bagian bawah perut ibu dan menentukan bagian terendah janin sudah masuk PAP apa belum, itu adalah fungsi dari Leopard berapa? Semua menjawab di Leopard 3 ya. Oke. Baik, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini, mungkin ada yang bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Baik, silakan. Pemeriksaan Leopard itu adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil. Nah, pemeriksaan Leopard ini tujuannya itu untuk mengetahui posisi pada janin di dalam perut ibu. Nah, dengan cara kita melakukan inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Nah, tujuan dari pemeriksaan Leopard ini, kita bisa menentukan TFU, dan TFU-nya apakah sesuai dengan usia kehamilan. Lalu kita bisa menentukan apakah janin di dalam kandungan ibu letaknya normal atau ada kelainan. Baik sekali, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dan telah disimpulkan oleh teman kita. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat untuk adik-adik ke depannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelasnya, boleh pimpin doa? Semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, masih ada yang ingat minggu lalu kita pertemuan membahas tentang materi apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomennya tentang apa? Tentang Leopard, Bu. Leopard, baik sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kemarin kita melakukan pemeriksaan Leopard untuk menentukan letak, presentasi, posisi, dan penurunan kepala janin. Baik, betul sekali. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai teori tentang palpasi pada abdomen yang terdiri atas tadi apa? Ada inspeksi, kemudian ada palpasi, dan ada auskultasi, dan juga termasuk ke dalamnya ada pemeriksaan Leopard. Oke, jadi pada hari ini kita akan langsung ke pasien kita, ibu hamil, untuk melakukan pemeriksaan pada abdomen. Mari kita langsung ke pasien kita. Jadi pada hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah agar adik-adik ini bisa
melakukan pemeriksaan abdomen mulai dari Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Yang kedua, jadi adik-adik ini harus mampu melakukan pemeriksaan dari bagian-bagian janin. Dan yang ketiga adalah adik-adik nanti mampu untuk menentukan di mana lokasi dari puntuk maksimum. Selanjutnya, Ibu mohon maaf, kita buka dulu selimutnya ya. Kita buka bajunya. Berikutnya adalah kita melakukan inspeksi dulu terhadap abdomen klien kita. Apa yang kita nilai pada saat kita melakukan pemeriksaan inspeksi pada abdomen klien kita? Besaran perutnya apakah sesuai atau tidak dengan usia kehamilan. Yang kedua, bentuk perutnya apakah memanjang atau melintang. Kemudian yang ketiga, bekas luka operasi. Kita bisa lihat bekas luka operasinya apakah ada di bagian sini atau di bagian dekat simfisis. Kemudian yang keempat, pada pigmentasi pada linea nigra dan distrie ya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan abdomen pada klien kita minta klien kita untuk menekuk kakinya. Boleh bantu Ibu? Ibu mohon maaf, kita mulai dari Leopold 1. Masih ada yang ingat Leopold 1 fungsinya untuk apa? Menentukan tinggi fundus uteri dari simfisis ke fundus ya. Leopold 1 fungsinya adalah untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kita siapkan dulu apa? Line. Kita kumpulkan dulu, kita tahan di bagian fundus ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopold. Jadi kita lakukan pemeriksaan dari tinggi fundus uteri sampai ke simfisis, baru kita lihat baliknya. Seperti itu ya. Selain Leopold 1 ini untuk menentukan tinggi fundus uteri, Leopold 1 juga berfungsi untuk menentukan bagian-bagian apa saja yang ada di fundus. Bisa kita lihat apakah mungkin di fundus itu bagian yang keras, melenting, atau mungkin bagian yang lunak. Selanjutnya untuk Leopold kedua, jadi untuk menentukan bagian yang ada pada perut ibu yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, bagian janin apa yang ada di sana, apakah mungkin itu punggung, apakah mungkin itu bagian terkecil, atau mungkin kalau dalam posisinya melintang mungkin saja itu adalah kaki gitu. Selanjutnya Leopold 2, kita lakukan pemeriksaan mulai dari bawah simfisis, kemudian kita kumpulkan kembali, kemudian setelah itu kita tahan di satu sisi, kita periksa di bagian kanan. Kita raba apakah ini bagian terkecil, mungkin bentuk seperti jari-jari, atau mungkin bagian seperti punggung, ya, seperti papan, berarti kemungkinan punggung. Kita lihat itu pada Leopold kedua. Kemudian Leopold ketiga. Jadi pada Leopold ketiga kita menentukan apa yang ada di bagian terendah janin pada abdomen ibu. Kita bisa lihat posisinya apakah pada Leopold ketiga ini apakah dia keras melenting, yang kemungkinan jika dia keras melenting disebut apa? Kepala, atau jika dia bundar tapi agak lunak kemungkinan bokong. Jadi kita lakukan pemeriksaan Leopold 3 untuk mengetahui bagian terendah dari janin. Dan yang keempat, menentukan apakah kepala si janin ini sudah masuk dan berapa jauhnya masuknya ke dalam rongga panggul. Pada Leopold 4 ini kita minta ibunya untuk menurunkan kembali kakinya. Baik, Ibu mohon maaf, kakinya boleh diluruskan kembali Ibu. Kita lakukan pemeriksaan, kita lihat apakah pemeriksaan Leopold 4 ini kita untuk menilai apakah kepala ini sudah masuk ke dalam panggul atau belum. Ya, kalau sudah masuk namanya divergen, dan kalau belum masuk disebut dengan konvergen. Baik sekali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Silakan. Bu, kalau misalnya kepala janin belum masuk panggul, apakah perlu dilakukan pemeriksaan Leopold 4 atau tidak? Oke, ada yang bisa bantu menjawab dari pertanyaan dari temannya? Ya, Bu. Baik, silakan Edvi. Saat dilakukan pemeriksaan Leopold 3, kan kepalanya kita pegang, kalau misalnya masih gerak-gerak, itu berarti kepala jadinya masih belum masuk panggul, jadi tidak perlu dilakukan Leopold 4. Baik sekali, jadi Leopold 4 itu hanya dilakukan jika kepala sudah masuk ke dalam panggul atau
pintu atas panggul. Jika belum masuk, tidak perlu dilakukan Leopold 4. Baik, langkah berikutnya adalah pemeriksaan DJJ. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan DJJ kepada klien kita, maka kita harus tahu dulu di mana letak untuk maksimum dari janinnya. Di sebelah mana? Nah, kalau pada saat tadi kita melakukan pemeriksaan Leopold 2, ternyata punggungnya sebelah kanan, ya, berarti kita lakukan pemeriksaan pengecekan lokasi punktum maksimum 3 jari di bawah pusat. Kemudian kita dekatkan ya alat-alat gunakan. Ada lenek dan juga Doppler. Kita menggunakannya lenek ya. Mungkin dengan kecanggihan alat sekarang kita juga sudah menggunakan Doppler, tapi adik-adik harus bisa menggunakan kedua metode untuk pemeriksaan DJJ ini ya. Jadi yang pertama kita akan gunakan dulu yang namanya linek ya. Jadi linek ini pada saat tadi kita melakukan pemeriksaan, kita cek dengan lokasi punktum maksimumnya. Jika dia punggungnya sebelah kanan, kita lakukan pemeriksaan sebelah kanan. Jika terdengar atau jika terperiksa punggung ada di sebelah kiri, maka kita lakukan pemeriksaan di sebelah kiri pasien. Jangan lupa kita siapkan jam tangan untuk mengecek berapa detak jantung janin dalam 1 menitnya, ya. Kita periksa dulu, kemudian kita cek, ya. Ibu, mohon maaf, saya pinjam tangannya dulu ya, Bu. Kita bandingkan antara bunyi yang kita dengar di perut klien kita dengan denyut nadi, dan kita bandingkan, jangan sampai salah mendengarkan. Kemudian jam tangan kita juga lakukan untuk pemeriksaan, ya, untuk mengecek 1 menit penuh. Lakukan pemeriksaan. Ya, jadi tangan sebelah kiri bisa kita gunakan untuk mengecek nadi, dan tangan sebelah kanan kita bisa menggunakan untuk mengecek waktu, ya. Jadi kita lakukan selama 1 menit penuh, kita bandingkan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yang metode kedua ya. Oke, seperti ini ya. Kita lakukan pemeriksaan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah didapat pada pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan hari ini? Silakan. Pada pemeriksaan Leopold terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah Leopold 1 yang bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri. Leopold kedua untuk menentukan bagian terkecil dan punggung janin. Pada Leopold ketiga untuk menentukan bagian terendah janin. Leopold keempat adalah menentukan seberapa jauh bagian terendah janin. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Bu. Silakan. Untuk frekuensi denyut jantung janin yang normal itu 120 sampai 160 kali per menit. Jika berada di bawah 100 kali per menit bisa jadi brakikardi, dan jika lebih dari 180 kali per menit bisa terjadi takikardi. Selanjutnya ada yang ingin mencoba dulu kepada kliennya? Oke, silakan Hafiza. Pemeriksaan Leopold 4. Baik, semua itu izin Ibu, boleh kakinya diluruskan. Kepala janin sudah berapa masuk PAP. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya seperti yang sudah disampaikan pada RPS yang sudah dibagikan, bahwa 1 orang membuat pemeriksaan minimal 5 kali yang nanti akan divideokan dan dikirim ke dalam Google Drive. Terima kasih, ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.